Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salam. Jemaat Tuhan yang berbahagia dan penuh sukacita. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat menerima hari baru di pagi hari ini. Kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu mencurahkan berkat-Nya buat kita. Tuhan Yesus selalu peduli bagi kita dan senantiasa mengasihi kita. Selalulah berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Rabu tanggal 27 Juli 2022. Yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18. Demikian dikatakan firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Molo di Bibel tai di dogma songonon. Sudenai sian debatado. Ai ibanado padenggaton hita tudirina. Marhite hite Kristus. Jala dilehondo tuhami tohonan pardengganani. Ima sahatna hatani tuhatta. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di Katedral Santo Patrick di Dublin, Irlandia, ada sebuah pintu yang menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi 5 abad lalu. Pada tahun 1492, keluarga Butler dan Fitzgerald bertengkar memperebutkan sebuah jabatan di daerah tersebut. Pertengkaran mereka semakin sengit hingga membuat keluarga Butler mengungsi ke katedral tadi. Ketika keluarga Fitzgerald datang untuk meminta pendamaian, keluarga Butler takut untuk membuka pintu. Akhirnya keluarga Fitzgerald membuat lubang pada pintu dan pemimpinnya mengulurkan tangan ke dalam sebagai tanda perdamaian. Kedua keluarga itu pun berdamai. Dari musuh menjadi teman. Allah mempunyai pintu pendamaian yang ditulis Rasul Paulus dengan bersemangat dalam surat kepada jemaat di Korintus. Atas inisiatifnya dan karena kasihnya yang tidak terbatas, Allah memulihkan hubungan yang rusak dengan manusia lewat kematian Kristus Yesus di kayu salib. Kita pernah jauh dari Allah, tetapi dalam belas kasihnya, Dia tidak meninggalkan kita. Dia menawarkan perdamaian dengannya, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Tuntutan keadilan terpenuhi
ketika Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Setelah kita menerima uluran tangan perdamaian Allah, kita diberi tugas penting untuk membawa pesan perdamaian tersebut kepada orang lain. Kini kita mewakili Allah yang ajaib dan penuh kasih, yang menawarkan pengampunan dan pemulihan penuh kepada setiap orang percaya. Diperdamaikan berarti persahabatan atau keharmonisan itu dipulihkan kembali. Ketika teman lama menyelesaikan perbedaan dan memulihkan hubungan mereka, pendamaian pun terwujud. Demikian halnya dengan manusia. Dosa telah merusak hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Allah menjadi tak terhampiri dan tak berkenan kepada manusia. Parahnya lagi, manusia tidak akan pernah mampu menyelesaikan dosanya, menyembunyikan perbuatan dosanya, dan membersihkan diri dari dosa. Perbuatan baik tidak akan pernah dapat membenarkan manusia di hadapan Allah. Manusia kehilangan jalannya untuk kembali kepada Allah. Seandainya manusia harus bergantung kepada dirinya sendiri, maka manusia tak akan pernah selamat. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Hubungan dengan Allah terputus. Ini yang disebut mati. Ketika Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka mati. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dengan kematian Kristus di kayu salib, manusia diperdamaikan dengan Allah. Hubungan yang terputus dipulihkan kembali. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kata diperdamaikan dari kata Yunani stokatala artinya to reconcile, mendamaikan. To change, mengubah, menukar. To transform, berubah. To make different, membuatnya jadi berbeda. Jadi, waktu kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hubungan kita dengan Allah dipulihkan kembali. Bahkan, kita diberi hak untuk menjadi anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12. Hubungan yang tadinya seteru dengan Allah menjadi hubungan bapa dengan anak. Diperdamaikan dengan Allah punya dua sisi. Dari sisi Allah, Dia mengambil inisiatif mengutus Kristus sebagai jalan perdamaian. Inilah yang disebut anugerah atau kasih karunia yang hanya dapat dikerjakan oleh Kristus. Dari sisi manusia, kita yang percaya kepadanya harus merespons dengan memberi diri diperdamaikan dengan Allah. Kita secara aktif harus mau berubah menjadi seperti Kristus, yaitu ciptaan baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Artinya, kita harus mau mengalami perubahan kodrat dari kodrat manusia menjadi kodrat ilahi. Artinya,
memiliki hakikat yang juga dimiliki Allah, yaitu kasih, adil, benar, kudus, dan lain sebagainya. Ketika kita masuk proses perubahan, maka akan beralih hubungan kita dengan Allah makin harmonis, sampai akhirnya kita diperkenankan tinggal bersamanya di rumah Bapa. Kita percaya bahwa kita dan semua pribadi di antara kita sudah percaya bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk, oleh, dan di dalam Dia. Sudah tentu kita semua pribadi di antara kita telah dengan penuh hati dan segenap jiwa percaya dan memberi diri kita dibaptis dan didamaikan dengan Allah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah tentu kita dan semua pribadi di antara kita percaya bahwa Allah mendamaikan dunia dan kita dengan dirinya oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita, sehingga kita dibenarkannya di dalam Dia. Berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang sudah percaya bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya yang mereka hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk, oleh, dan di dalam Dia. Karena Dia sudah lebih dahulu melakukan kehendak dan perintah Bapanya di sorga untuk menebus dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan kebinasaan kekal. Berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang sudah dengan sepenuh hati dan segenap jiwa percaya dan memberi diri kita dibaptis dan didamaikan dengan Allah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia sudah lebih dahulu menebus dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan kebinasaan kekal. Berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang percaya bahwa Allah mendamaikan dunia dan kita dengan dirinya oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita, sehingga kita dibenarkannya di dalam Dia. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera dengan Allah yang bertahta di sorga. Ini seharusnya digemakan terus. Berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah, agar hidupmu penuh dengan damai sejahtera. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah, Tuhan yang mulia bertahta di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang ke hadirat-Mu, memohon padamu Tuhan, agar Tuhan melimpahkan anugerah-Mu dalam hidup kami, untuk selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ajari kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu untuk mengerti dan memahami bahwa kasih Tuhan begitu besar buat hidup kami ini. Tuhan telah memberikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus menjadi pendamai kami dengan Allah Bapa. Sehingga kami Tuhan boleh menerima karunia rohani kami dan kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Ajari kami untuk selalu berdamai dalam hidup kami, bagi sesama kami, bagi diri kami, terutama untuk Tuhan. Berkati kehidupan kami selalu Tuhan. Hanya di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas, Salum.
Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku